Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Presiden Kolombia Juan Manuel Santos beberapa hari lalu mengatakan tim pencari telah menemukan bangkai kapal Spanyol yang tenggelam di pesisir Cartagena 300 tahun lalu. Kapal itu dipercaya membawa banyak permata, koin emas, dan koin perak. Kapal bernama San Jose itu tenggelam pada 1708 di Laut Karibia dekat kota pelabuhan Cartagena. Bangkai kapal itu ditemukan di dekat Pulau Rosario, perairan baru. Kapal itu adalah bagian dari armada laut Raja Philip V ketika berperang melawan Inggris. Kapal itu tenggelam akibat diserang pasukan Inggris. Pemerintah Kolombia selama ini bersengketa dengan perusahaan penemu bangkai kapal asal Amerika Serikat, Sea Search Armada, tentang kepemilikan bangkai kapal San Jose itu. Pada 1981, SSA menyatakan mereka telah menemukan lokasi kapal itu. SSA bersama pemerintah Kolombia kemudian bekerja sama dan setuju untuk melanjutkan proses penemuan kapal. Pemerintah Kolombia kemudian menyatakan harta karun yang ada di kapal itu menjadi milik negara. Pada 2011, pengadilan di Amerika Serikat menyatakan kapal itu milik Kolombia. Ramen merupakan makanan populer di Jepang. Ramen di sebuah gerai di Jepang disebut-sebut sebagai ramen paling konyol. Nama gerai ini saja sudah menarik perhatian. Men Macho Ramen adalah nama yang sengaja dipilih karena mewakili karakter dari tempat ini. Macho atau macho berarti kejantanan atau bisa juga berarti banyak dalam bahasa Jepang. Sedangkan men dalam bahasa Inggris adalah laki-laki. Men juga bisa berarti sebagai mi dalam bahasa Jepang. Jadi gerai ini adalah tempatnya laki-laki macho yang makan banyak mie. Jika selama ini ramen dihidangkan dalam mangkuk besar dan kuah yang banyak, Men Macho Ramen lain daripada yang lain. Ramen di sini adalah ramen dengan porsi luar biasa banyak. Ditumpuk menggunung dengan taburan yang royal serta saus yang melimpah. Berlokasi di Niigata, Men Macho Ramen menyediakan beragam ramen. Beberapa contoh taburannya adalah sayuran seperti toge dan kol. Uniknya lagi, taburan sayur ini bisa didapatkan cuma-cuma. Tak hanya itu, pengunjung Men Macho Ramen juga bisa mendapat teh serta mangkuk berisi nasi secara cuma-cuma. Rata-rata harga ramen berkisar 1.000 hingga 1.300 yen atau sekitar Rp111.000 hingga Rp145.000 untuk ramen dengan sayur. Sedangkan ramen daging harganya 6.500 yen atau sekitar Rp725.000. Jangan kaget, ramen di tempat ini rata-rata punya berat 3 kilo dalam setiap porsinya. Demi memiliki penampilan mirip idola, wanita bernama Pixie ini sampai rela melakukan hal yang bagi sebagian orang dianggap gila. Pixie menjalani operasi pengangkatan 6 rusuknya agar terlihat seperti tokoh kartun idolanya. Pixie Fox, demikian nama lengkap wanita yang terobsesi menjadi tokoh kartun itu. Dia mengubah penampilannya agar terlihat mirip 3 tokoh kartun yang menjadi inspirasinya, yaitu Jessica Rabbit, Aurora dari kisah Sleeping Beauty, dan Hollywood dari cerita Cool World. Total sampai saat ini, dia sudah menjalani 4 kali operasi hidung dan payudara. Dari semua operasi yang sudah dilakukannya, operasi pengangkatan 4 tulang rusuknya lah yang paling ekstrim. Operasi tersebut baru dijalaninya pada Oktober 2015 kemarin, setelah dokter akhirnya menyetujui permohonannya. Operasi ekstrim itu biasanya dilakukan hanya untuk alasan medis. Kalaupun dijalani untuk tujuan kosmetik, sebelumnya harus melalui konsultasi yang mendalam dengan ahlinya. Operasi pengangkatan tulang rusuk itu memakan biaya $9.000 atau sekitar 123 juta rupiah. Setelah operasi, ukuran pinggangnya berkurang drastis dari 24 menjadi 16 inci. Dengan pinggang yang sangat kecil itu, Pixie memang tidak bisa sembarangan makan. Dia akan merasakan ketidaknyamanan pada pencernaannya saat makan makanan yang perlu dicerna lebih lama seperti daging dan roti. Oleh karena itulah, makanan utamanya kini adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.
Seorang bayi bernama Hopley menjadi penyumbang organ tubuh termuda di Inggris setelah sempat bertahan selama 74 menit usai dilahirkan. Orang tua Hopley sudah mengetahui selama berbulan-bulan bahwa bayinya akan berumur pendek karena kondisi otak dan tengkorak yang mematikan. Emma dan Andrew Lee yang berasal dari kota Newmarket setuju ginjal Hope disumbangkan untuk kepentingan transplantasi. Hope lahir lebih dulu dari saudara kembarnya Josh di Edinburgh Hospital, Cambridge pada pekan lalu. Orang tua Lee mengetahui bayi mereka memiliki kondisi anencephaly atau lahir tanpa tempurung otak pada minggu ke-13 kehamilan dan mereka menolak pengguguran. Teddy Holston dari Cardiff adalah donor organ termuda sebelumnya di Inggris setelah ia meninggal setelah bertahan 100 menit setelah kelahirannya di tahun 2014. Down to earth. Meski telah punah berjuta-juta tahun yang lalu, hewan raksasa dinosaurus sampai saat ini masih diteliti oleh para ilmuwan. Peninggalan seperti fosil dan bukti lainnya pun kerap kali ditemukan oleh para peneliti. Yang terbaru, peneliti Stephen Brusset bersama teman-temannya telah menemukan sebuah penemuan besar, yakni jejak kaki raksasa di zaman prasejarah di Skotlandia. Stephen menjelaskan jika dinosaurus berleher panjang yang disebut Sauropoda telah menjelajah Skotlandia pada 170 juta tahun yang lalu. Ia bersama tim menyimpulkan jika hewan ini mempunyai berat rata-rata mencapai 15-20 ton. Berat tersebut membuat jalan yang mereka lewati meninggalkan jejak di bebatuan pantai dekat Atlantik. Jejak inilah yang ditemukan oleh Stephen. Ketika sedang berburu fosil, Stephen baru menyadari bahwa lubang zigzag yang mereka lewati adalah jejak hewan raksasa prasejarah. Diketahui bahwa lubang itu mempunyai lebar 0,7 meter dan berjejer sampai ratusan lubang. Temuan ini sekaligus membuktikan jika dinosaurus Sauropoda ternyata suka berada di air. Temuan ini menentang pemikiran sebelumnya yang mengatakan bahwa Sauropoda hanya hidup di hutan. It's a little blurry how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Netizen para pengguna internet belakangan dihebohkan dengan kemunculan seorang wanita mengenakan kostum putri duyung. Tak hanya sekedar memakai kostum putri duyung, wanita itu juga terlihat berenang di kolam terdalam di dunia. Video yang diposting tahun lalu ini kembali mencuat di media sosial dan sukses menjadi viral. Di dalamnya menampilkan juara menyelam bernama Ilaria Molinari yang mampu menyelam dalam kolam yang dalam dengan menahan napas tanpa bantuan alat pernapasan apapun dan cuma bermodalkan klip hidung. Ilaria Molinari sendiri sudah menekuni olahraga renang dari kecil dan kerap menang dalam berbagai perlombaan menyelam di negara asalnya Italia. Ilaria Molinari jatuh cinta dengan aktivitas air karena ibunya adalah seorang ahli biologi laut. Kolam paling dalam di dunia yang berada di Hotel Mille Pini Terme Monte Grotto Terme Italia ini diperuntukkan bagi para penggemar scuba diving atau free divers yang dapat menahan napas beberapa menit dalam air. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame.